Hai rekan-rekan semuanya, salam sejahtera. Ya, kembali lagi bersama saya Denny. Ya, hari ini saya akan sharing satu topik ya. Topik yang ingin saya bawa adalah masalah cara komunikasi ya. Kita masuk dulu ke materi. Oke. Topik yang ingin saya bawa adalah membangun komunikasi efektif untuk menciptakan kinerja yang produktif. Ya. Kenapa saya ingin membawa satu topik ini? Ya, jadi kita biasanya dalam melakukan komunikasi atau manajemen tim, kita suka mendapatkan masalah-masalah. Ya, masalah apa aja sih yang kita hadapi? Ya, itu biasanya kita sering ngeluh kayak gini, mau itu komunikasi sama tim, mau komunikasi sama atasan ya, atau teman, rekan kerja sendiri, itu sering terjadi. Misalnya contoh, kita suka ngeluh, sudah dikasih tahu tapi nggak nyambung ya, atau sudah diajukan ke atasan tapi nggak di ACC ya, lalu sudah dibahas tapi nggak ada hasil ya, atau misalnya sudah di briefing tapi masih kepala batu. Ini hal-hal ini yang sering kita terjadi ya dalam kehidupan kita bekerja atau kehidupan kita sehari-hari, mau itu hubungan kita bersama rekan kerja kita, pasangan kita, atasan kita, atau bawahan kita ya. Jadi masalah-masalah seperti yang kita hadapi ini, saya rasa bahwa di dalam sini itu tuh pasti ada masalah yang mungkin kita bisa coba pelajaran lebih dalam ya, pelajaran lebih dalam penyebabnya apa sih. Nah, hari ini kita akan sharing ya, yaitu saya lebih ke manajemen tim, yaitu ada tim susah diatur dan tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ya, sebelum lanjut ke materi, ya ini saya ada video yang akan saya sharing, kita bisa dengarkan bersama. Ini video saya ambil video yang direkam oleh Nas Daily ya. Jadi ini videonya, kita dengarkan bersama dulu. The world needs another Trump. There! I said it! I said it! I said it. Look, 3 years ago, I decided to do something stupid. I decided to see Trump in person. So I flew to South Carolina to sneak into one of his rallies in style. I dressed up like a true American and went to see Trump and all the other Republicans running for president. I started with Ben Carson. And there are certain values and principles. He was boring. Then I went to Ted Cruz. And isn't afraid to say so to anyone and everyone. Talk about He was too slow. Then Marco Rubio. That I will defend and protect and uphold the Constitution of the United States. He was too scripted. And then Donald Trump. He was different. Donald Trump, we in South Carolina, we in Nevada, we in the Republican nomination. Look at the size of this crowd. And that's why he fascinates me. His rally was like a full-on show. Full of excitement and energy. His music was energizing and his words were simple. the whole time he never said even one complicated word. Who is going to pay for the wall? Who? Instead of employment, he says jobs. Instead of legislation, he says law. He used language so easy anyone could understand. The old grandpa and the young kids. Next for stop on the Trump. All of them got his message, even if it was fake.
I'm a Donald Trump supporter. I believe that Donald will make America great again. At the Trump rally, I saw ignorance, but above all, I saw excitement. It really was a fun rally. Now we have a Trumplicant. I don't support Trump, but I do support the way Trump communicates. All the other candidates we saw were so boring, so scripted. Everybody almost fell asleep listening to them lead. Something incredibly special about the nation in which we live in. We should be incredibly grateful for. That makes no sense. And this isn't just Republicans. Democrats do it all the time. The way they speak is just too boring or too complicated for the average voter. Instead of jobs, they say we passed Act number 578983, and no one really knows what that act is. Politicians in the United States and outside of it need to create a better version of Trump. Trump of the left. One that can tell a message so simple a 5-year-old can understand and stand behind. A message about love and unity, not about hate and division. At the end of the rally, South Carolina went to vote, and Trump won by a wide margin. Then he won the elections and changed the world. It was not surprising. Politicians need to step it up and change the way they communicate. Because maybe then we can fix the mess we are in right now. See you next week. Oke, kita tadi ada lihat video tentang bagaimana caranya Donald Trump untuk melakukan komunikasi dan dia akhirnya menang di pemilu ya, electionnya di Amerika kemarin itu. Perlu saya garis bawain ya, saya itu kita nggak bahas politik ya, saya juga bukan pendukung Donald Trump. Yang kita bahas sekarang itu yang topik yang ingin saya angkat adalah bagaimana cara berkomunikasinya Donald Trump. Ya, jadi saya garis bawain, ini kita nggak bahas politik, kita bahas adalah cara komunikasinya dia untuk bagaimana dia bisa menyampaikan maksud dia dan bisa diterima oleh semua kalangan ya, kalangan dari orang tua sampai ke anak paling muda ya. Tadi disampaikan anak 5 tahun pun bisa ngerti, orang tua yang 70 tahun pun bisa ngerti ya. Itu trik yang sangat luar biasa sekali cara komunikasinya. Ya. Oke. Saya masih ada satu video lagi untuk kita lihat bersama. Setelah itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, ini adalah videonya Hari Anak Nasional versi Pak SBY dengan Pak Jokowi, presiden kita sekarang. Perlu saya garis bawain juga, saya tidak membahas politik ya di sini ya. Saya sedang membahas cara berkomunikasi. Ya, jadi kita ambil poin yang itu. Saudara-saudara, kita berkewajiban untuk memenuhi hak anak-anak kita. Mari cepat tolong dibangunkan yang tidur ya. Ada 1-2 orang yang ngantuk barangkali, bangun. Baik, dengarkan lagi sekarang. Mari kita rawat dan asuh anak-anak kita dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Jawab. Ya. Kosong. 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 Ya, sekarang saya akan minta pada adik Amin untuk mengambil. Ada apa saja kosong. Tadi ya, diambil ada enggak? Ambil juga diambil. Terus sekarang ada jam tangannya untuk diambil. Oke, tadi kita sudah lihat
dua video ya. Video pertama adalah Donald Trump, video kedua adalah Jokowi saat Hari Anak Nasional, bagaimana dia berkomunikasi dengan anak-anak di Indonesia waktu acara Hari Anak Nasional di tahun 2017 kalau nggak salah tadi ya. Sebelum kita lanjut, kita membahasnya lagi cara komunikasi. Ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan adalah, apa sih persamaannya antara Donald Trump dengan Jokowi? Ya, silakan. Mungkin ya Joko silakan. Ya, ini menurut saya sih ya, dari baik Trump maupun Jokowi, ya mereka punya satu kesamaan di mana mereka menyampaikan sesuatu itu mudah dimengerti, cukup simple, dan mereka tahu tujuan yang mau dikomunikasikan itu apa. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sangat rumit, yang susah dimengerti oleh audiensnya. Jadi itu mengapa dari segala kalangan itu saat mendengarkan Trump maupun mendengarkan Jokowi, semuanya bisa menerimanya dengan sangat baik. Dan pesan yang mau disampaikan itu berhasil diserap dengan baik. Nah, menurut saya sih itu yang patut kita pelajarin dari cara penyampaian dari Trump maupun Pak Jokowi. Itu sih. Oke. Udah cukup ya Joko ya? Cukup bos, cukup. Oke. Ada lagi? Oke. Ya baik, terima kasih atas waktunya Pak Denny. Menurut saya Trump dan Pak Jokowi tadi menggunakan bahasa yang sederhana dan memanfaatkan audiens untuk keperluan komunikasi yang mereka gunakan. Sehingga audiens yang ada di sana itu diajak komunikasi. Jadi komunikasi yang ada itu menjadi dua arah, sehingga baik Trump maupun Jokowi mampu membangkitkan audiens yang lain yang sebenarnya ada audiens yang tidak semangat, namun karena ada audiens yang saling berkomunikasi yang lainnya, akhirnya yang tidak semangat tadi akan ikut semangat karena ada orang lain yang diajak komunikasi, sehingga baik Trump maupun Jokowi bisa dengan mudah mengambil hati dari audiensnya dan bisa menyampaikan pesan itu dengan lebih baik untuk audiensnya. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, bagus sekali ya sharingnya. Ya, kita sudah sama-sama nangkep poinnya seperti apa. Yaitu kita kalau misalnya melakukan komunikasi, ya seperti tadi sampaikan, kita harus bisa memahami kebutuhan lawan main kita. Lawan main kita tuh seperti apa. Ya. Lalu kalau misalnya boleh kita simpulkan, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu simpelnya adalah bahasanya simple dan menarik. Jadi namanya profesional di atas profesional adalah kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang simple secara profesional. Ya, bukan menggunakan bahasa profesional. Ya, tapi kita bisa menggunakan bahasa-bahasa simple yang secara profesional yang sampai kalangan paling bawah dan paling atas itu mengerti apa yang masuk kita. Ya, atau dengan sudut lain adalah kita menggunakan bahasa simple agar lawan bicara kita itu mengerti apa maksud kita, menarik perhatian apa maksud kita. Ya. Lalu kedua adalah memposisikan diri kita sebagai user. Ya. Contoh misalnya kalau misalnya kita bicaranya dengan anak kecil, ya kita nggak bisa menggunakan bahasa-bahasa orang dewasa. Ya. Kalau misalnya ngomong mau susu, ya sudah mimi belum, kita juga nggak bisa ngomong sudah susu belum tentu mereka mengerti gitu kan. Menggunakan bahasa-bahasa simple yang dimengerti oleh lawan main kita sebagai dia posisinya seperti apa. Sama halnya misalnya kita komunikasi dengan pasangan kita atau komunikasi dengan atasan kita atau dengan bawahan kita, itu kita nggak bisa maksa mereka mengerti bahasa kita, tapi kita harus memposisikan diri kita bagaimana bahasaku dimengerti oleh lawan main kita, ya seperti itu, ya. Jadi dari video 2 di atas ya menyimpulkan bahwa
komunikasi yang efektif adalah bagaimana caranya kita bisa mensimpelkan bahasa kita semenarik mungkin, dan bahasa yang ingin kita sampaikan, kata-kata yang ingin kita sampaikan, kita harus berada di sudut pandang kamu sebagai lawan bicara. Dengan itu, yang ingin kita sampaikan akan lebih efisien, ya. Gitu? Oke? Hari ini sharing saya masalah cara komunikasi sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam berkomunikasi, mau itu di dalam dunia pekerjaan, mau itu dalam dunia hubungan kita dengan pasangan kita, ya, atau misalnya nanti kita hubungan dengan masyarakat, yaitu kita bisa lebih efisien dan memiliki hasil lebih maksimal lagi. Ya, terima kasih, salam sukses selalu, semoga kita selalu diberkati.